Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membuat tugas video ilmu mantik dengan tema Dilalah. Dengan dosen pengampu Ustadz Hashim. Baiklah, kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa disimak ya teman-teman dari video kami. Oke, mulai. Dengan pertanyaan pertama, apa pentingnya belajar ilmu mantik? Nah, ilmu mantik ini disebut juga dengan ilmu logika. Nah, ilmu ini mengajarkan cara menggunakan logika dengan benar. Nah, ilmu mantik jika analisisnya benar atau logikanya benar, pasti menghasilkan kesimpulan yang benar kan? Ya. Nah, dari kesimpulan tadi juga akan menghasilkan tindakan yang benar pula. Gimana? Ukti Nafi sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, dilanjutkan ya. Pertanyaan yang pertama untuk Ukti Nafi. Sebutkan perbedaan dan pembagian mustakmal dan muhmal. Dalam perbedaan antara mustakmal dan muhmal, yaitu kalau mustakmal lafaz yang dipakai dalam pemakaiannya, dan sedangkan muhmal lafaz yang diabaikan dalam pemakaiannya. Seperti itu Amalia. Dan sedangkan pembagiannya itu mufrad dan murokab. Seperti itu Amalia. Oh iya, paham. Jadi lafaz yang dipakai dalam tadi apa? Lafaz yang dipakai dalam pemakaiannya. Oh, iya. Sedangkan muhmal lafaz Itu lafaz yang diabaikan dalam pemakaiannya. Oh iya, baik. Syukran Ukhti Nafi atas Afwan. jawabannya. Ada pertanyaan kedua untuk Amalia, yaitu jelaskan pembagian dilalah secara ringkas seperti apa? Oke, baik Ukhti Nafi. Ya. Jadi dilalah ini terbagi menjadi dua, dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Nah, secara ringkasnya ini dilalah lafziyah itu petunjuk yang bersuara. Sedangkan dilalah tadi apa? Ghairu lafziyah. Ghairu lafziyah Berarti kebalikannya, petunjuk yang tidak bersuara. Jadi paham ya? ya, paham. Syukron Amalia. Afwan. Baik teman-teman, dilanjutkan pertanyaan yang kedua oleh saya untuk Nafi. Ya. Nah, lafaz kuli dari sisi artinya dapat dibedakan menjadi 5. Sebutkan 5 macam. Apa aja itu Nafi? Ya, dalam pembagian kuli ini ada 5 macam, yaitu yang pertama kuli jinsi, yang kedua kuli nau, yang ketiga kuli fasol, yang keempat kuli khas, dan yang kelima kuli aron. Seperti itu Amalia dalam pembagian kuli. Jadi tadi berarti ada kuli jinsi, kuli fasel, kuli nau, kuli arad dan Kuli khas. Ya. Syukran Ukhti Nafi. Afwan, Ukti Amalia. Alhamdulillah teman-teman. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga untuk Amalia. Sebutkan pembagian dilalah beserta contohnya. Nah, tadi kan sudah dibahas kan pengertiannya. Ya. Nah, dilalah lafziyah ini dilalah ini terbagi menjadi 2, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Tadi pertanyaannya tentang dilalah lafziyah ya. Ya. Nah, pembagiannya ini terbagi menjadi 3, yaitu lafziyah akliyah, lafziyah
wadiyah, dilalah tabiiyah. Mengenai dilalah lafziyah akliyah. Nah, dilalah lafziyah akliyah ini memahami suara yang dapat dipahami oleh akal. Contohnya seperti terdengar suara air dari atas gunung. Nah, itu apa itu kira-kira kalau kita pikirkan? Air terjun. Nah, ya betul. Yang kedua yaitu dilalah lafziyah tabiiyah. Nah, ini yaitu memahami suara dari watak. Contohnya seperti rintihan aduh. Kira-kira itu tanggapannya gimana? Kalau misalkan saya mengeluh aduh gitu. Itu menunjukkan rasa sakit. Nah, iya betul, Masya Allah. Sekarang lanjut yang ketiga ya teman-teman, yaitu yang terakhir dilalah lafziyah tadi apa? Wadiyah. Nah, Masya Allah, udah hafal. Nah, dilalah ini yaitu memahami suara yang sudah disepakati bersama. Nah, contohnya ini suara drum dari sebuah ruangan. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren jawabannya Amalia. Alhamdulillah ya Ahwan Nafi. Sekarang dilanjutkan. Baik, sekarang kita lanjut ya soal yang ketiga. Pertanyaan untuk Nafi, oke siap? Siap. Oke. Sebutkan contoh lafaz mufrad berdasarkan bentuknya. Dalam contoh mufrad berdasarkan bentuknya yaitu kata Abdullah yang bisa menjadi mufrad tunggal. Ketika kata Abdullah ini adalah nama orang, dimana ketika saya memanggil Abdullah gitu, seperti saya sedang memanggil nama Abdullah. Iya, nama Abdullah. Jadi tidak memiliki makna, jangan gitu. Jadi tidak memiliki makna gitu ya. Ya, jadi lafadz ini tuh dalam ilmu mantik ini tidak memiliki makna dan tidak pula salah. Dan sebagian katanya tidak Iya, memiliki makna. dan sebagian kata itu tidak memiliki makna. Oh. Jadi seperti itu Amalia. Apakah sudah paham Amalia? Alhamdulillah sudah. Contohnya seperti apa Amalia? Contohnya seperti api. Nah, kata A atau P ini kan tidak memiliki makna, betul kan? Iya. Betul ya, berarti seperti Ya. kursi gitu ya. Ya, tidak memiliki makna. Meja Tidak memiliki makna. Oke. Saya sudah paham. Syukron. Afwan Amalia. Ya, selanjutnya saya akan menanyakan soal keempat kepada Amalia Sayyidah, yaitu apakah perbedaan lafaz mufrad dan lafaz murakkab berserta contohnya? Oh iya, jadi perbedaan antara lafaz mufrad dan lafaz murakkab ya. Ya, Dan contohnya. ya. Oke. Jadi di sini lafaz mufrad itu yaitu lafaz ini kata. Jadi kata yang sebagiannya tidak bermakna. Contohnya ya, seperti kursi, meja, api gitu. Nah, di situ kan nggak ada maknanya kan, dalam kata itu kan nggak ada kan. Iya. Nah, sedangkan murakkab ini itu yaitu kata susunan kata. Jadi dalam lafaz murakkab ini contohnya seperti kayak Abdullah gitu kan. Abdullah. Nah, Abdullah ini kan mempunyai makna di atas ini kan dalam katanya kan. Iya. Nah, Abdul itu apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Jadi Abdullah itu hamba Allah, seperti itu. Dan seperti bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu kan mempunyai memiliki makna kan dalam kata itu. Berarti sekarang gimana? Sudah paham?
Alhamdulillah. Oke, baik Ukhti Nafi. Sekarang lanjut pertanyaan keempat untuk Ukhti Nafi ya. Siap? Ya. Jelaskan pengertian ta'rif. Ya, jadi ta'rif menurut ilmu mantik yaitu sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk diperoleh sesuatu dengan secara terang dan jelas dengan menggunakan tulisan maupun lisan. Seperti itu Amalia. Oh iya, syukur Ukhti Nafi. Afwan. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan ke-5 kepada Amalia Saida, yaitu jelaskan apa itu murakab tam insya'i dan berikan contohnya. Oke, baik, syukran. Jadi murakab tam insya ini yaitu lafaz atau kata yang tidak mengandung kebenaran maupun kebohongan. Nah, biasanya murakab tam insya ini berupa perintah, panggilan, larangan, seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya ini sekarang udah paham ya? Alhamdulillah sudah. Nah, contohnya seperti jangan berputus asa dari rahmat Allah. Seperti itu nanti. Sudah paham? Alhamdulillah sudah. Oke, baik, syukran Amalia atas jawabannya. Afwan, afwan. Baik, sekarang pertanyaan kelima untuk Ukhti Nafi ya. Sebutkan unsur-unsur dalam qadliyah hamliyah. Ya, jadi qadliyah hamliyah ini memiliki dua, yaitu doraf atau sisi dan juga memiliki satu nisbah atau hubungan. Nah, sisi pertama ini disebut maudu atau subjek, dan sisi kedua ini disebut mahmul atau predikat. Nah, dalam sesuatu yang menunjukkan kepada nisbah itu disebut Qadliyah hamliyah. ya, betul. Qabliyah hamliyah itu Ama, seperti itu. Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah. Syukran Alhamdulillah. Ukhti Nafi. Afwan, Ukhti Amalia. Ya, selanjutnya pertanyaan ke-6 untuk Amalia, yaitu jelaskan pengertian qadliyah hamliyah dan qadliyah syartiyah. Syukran Ukhti Nafi. Jadi pengertian qadliyah hamliyah yaitu berita yang tidak tergantung pada berita lain. Nah, paham Ukhti Nafi? Paham. Contohnya bisa dikasih? Contohnya seperti Fatimah adalah seorang dokter. Masya Allah, betul. Ajib. Nah, sedangkan qadliyah syartiyah tadi ya. Nah, itu menjelaskan berita yang bergantung, ini kebalikannya, bergantung pada berita lain. Nah, tahu nggak contohnya? Contohnya tuh seperti apabila matahari terbit, Ya. maka siang terwujud. Masya Allah, betul. Sekarang udah paham berarti ya pengertiannya? Iya. Juga, Masya Allah. Alhamdulillah sudah paham Amalia. Syukron atas jawabannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang pertanyaan ke-6 untuk Ukhti Nafi. Siap Ukhti Nafi? Iya, siap. Oke. Apa definisi dari tanakut dan pembagiannya? Silakan Ukhti Nafi dijawab. Ya, jadi apa sih pengertian tanakut dalam ilmu mantik? Itu yang bertentangan antara dua qadliyah, yaitu qadliyah dalam ijab itu dalam bentuk positif dan sedangkan salbi itu dalam bentuk negatif. Tuh, dan adapun pembagiannya ada 8. Yang pertama ada maudunya,
yang kedua ada mahmulnya, yang ketiga ada waktunya, yang keempat ada tempatnya, yang kelima ada kuat dan perbuatannya, yang keenam ada juz'i dan kulinya, yang ketujuh ada syaratnya, dan yang terakhir ada idofahnya. Idofah ya? Ya, seperti itu Amalia pembagian tanakutnya. Syukron ya Ukhti Nafi atas jawabannya. Afwan, Ukhti Amalia. Ya baik. Selanjutnya saya akan bertanya pertanyaan ketujuh kepada Amalia, yaitu apabila qadliyah hamliyah digabungkan, yakni apabila dilihat dari segi mahmul dan maudu'nya, maka sesungguhnya qadliyah hamliyah itu terbagi menjadi 4. Ya. Itu apa saja? Sebutkan dan berikan contoh. Oh, jadi dijelaskan dan diberikan contohnya. Ya. Oke, baik teman-teman, didengarkan ya. Jadi tadi terbagi menjadi 4 kan ya qadliyah hamliyah. Nah, itu yang pertama mujibah kuliah. Mujibah kuliah ini kalimat positif yang bersifat umum. Nah, contohnya seperti semua mahasiswa hadir. Paham? Yang kedua, mujibah juz'iyah. Nah, mujibah juz'iyah ini kalimat positif dan bersifat sebagian. Contohnya sebagian mahasiswa hadir. Yang ketiga, ini salibah kuliah. Salibah kuliah ini berarti kalimat negatif bersifat umum. Contohnya semua mahasiswa berarti tidak hadir. Nah, Masya Allah. Sekarang terakhir ya, namanya salibah juz'iyah. Nah, salibah juz'iyah ini sama kalimat negatif dan bersifat sebagian. Contohnya apa Nafi jadinya? Sebagian mahasiswa tidak hadir. Masya Allah. Oke. Bagaimana Nafi, sudah paham penjelasannya? Sudah. Syukran Amalia atas jawabannya. Afwan. Sekarang kita lanjut ya. Iya baik. Pertanyaan ketujuh untuk Ukhti Nafi. Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Baik. Pertanyaan ketujuh ya. Apa definisi dari qiyas dan berikan contohnya? Ya, jadi menurut ilmu mantik, qiyas itu adalah dua qadliyah atau lebih yang disusun dan dapat menghasilkan kesimpulan atau natijah. Nah, seperti contohnya khamar itu memabukkan. Semua yang memabukkan itu haram. Jadi khamar itu haram. Begitu Amalia. Oh, jadi natijahnya khamar itu haram. Iya. Jadi natijah itu kan kesimpulan ya. Jadi itu kesimpulannya jadi khamar itu haram. Oh, kalau qadliyahnya penjelasannya? Iya, seperti itu Amalia. Syukran Ukhti Nafi. Afwan Ukhti Amalia. Ya baik. Selanjutnya pertanyaan ke-8 untuk Amalia Saidah. Iya. Yaitu buatlah 2 contoh dari qadliyah syartiyah munfasilah. Kan itu ada 2 ya, dua macam, mujibah dan salibah. Sebutkan contoh, berikan contoh 1 mujibah dan 1 contoh salibah. Oh iya, jadi tadi qadliyah syartiyah munfasilah. Nah, contoh kan ini kan terbagi menjadi 2 ya teman-teman, mujibah dan salibah. Tadi berikan 1 contohnya ya dari 2 macam itu. Nah, kalau mujibah contohnya ada kalanya hakim itu memutuskan dalam keadaan marah dengan adil dan ada kalanya tidak dengan adil. Nah, itu contohnya kalau mujibah. Sedangkan salibah ini contohnya tidak mungkin, ada kalanya Zaid seorang pelukis dan ada kalanya Zaid seorang penyanyi. Seperti itu Nafi. Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham Amalia. Syukron atas jawabannya. Afwan.
Oke, baiklah. Pertanyaan ke-8 yaitu berikan contoh qatliyah syartiyah mutasilah. Mutasilah ya, tadi kan mutasilah. Iya. Nah, mutasilah itu kan ada dua macam juga kan, mujibah dan salibah. Iya. Nah, berikan satu contoh dari masing-masing dua macam tadi. Contoh dari qatliyah syartiyah mutasilah yaitu apabila hujan turun, maka tidak akan pergi ke tepi laut. Jadi gitu ya contohnya. Iya, dan sedangkan salibah itu tidaklah mungkin apabila keadaan udara tidak bagus, maka kita tidak menetap di rumah. Seperti itu Amalia contoh salibah dari qatliyah syartiyah mutasilah. Paham. Syukur ukhti Nafi atas jawabannya. Afwan ukhti Amalia. Ya baik, lanjut ke pertanyaan ke-9 untuk Amalia, yaitu istidlal terbagi menjadi dua. Jelaskan dan berikan contohnya. Baik. Jadi istidlal ini terbagi menjadi dua, yaitu istidlal istiqra'i dan istidlal qiyasi. Nah, istidlal istiqra'i ini yaitu istidlal istiqra'i, istidlal yang dibentuk dengan menghubungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap serta dapat menyampaikan akal kepada kesimpulan yang bersifat umum. Gitu Nafi. Jadi contohnya, setelah melihat berbagai macam hewan yang menggerakkan rahang bawah pada waktu makan, didapatkan kesimpulannya hewan itu menggerakkan rahang bawah pada waktu makan. Seperti itu Nafi. Paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, yang kedua ini istidlal qiyasi. Ya, yang kedua yaitu istidlal apa tadi? Qiyasi. Nah, jadi istidlal qiyasi tadi kan? Iya. Suatu proses pemecahan pemikiran pada saat pindahnya pemikiran kenyataan yang diketahui menuju kenyataan yang tidak diketahui. Nah, ini sebagai kaidah diperbolehkannya untuk sampai pada tujuan. Nah, contohnya istidlal qiyasi tadi kan, yaitu Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan negara. Setiap orang yang berjuang demi kebaikan negara, maka dia adalah warga negara. Jadi Anda adalah orang warga negara. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana jawabannya? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham Amalia. Syukron atas jawabannya. Afwan. Sekarang kita lanjut ya pertanyaan yang ke-9 untuk Nafi. ya. Baik, bagaimana Nafi sudah siap? Sudah. Pertanyaannya yaitu qiyas iktirani terbagi menjadi dua macam kan? Iya. Nah, sebutkan dan jelaskan apa saja dua macam ini beserta contohnya, oke? Ya, jadi qiyas iktirani ini kan terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama itu qiyas iktirani hamli, adalah yang tersusun dalam keputusan qatliyah hamliyah saja. Seperti contohnya, seperti pertanyaan-pertanyaan di atas. Itu contohnya. Itu contoh dari qiyas iktirani hamli, dan sedangkan qiyas iktirani sarti itu qiyas yang dalam keputusannya tersusun dari qiyas hamliyah saja. Keputusannya dari qiyas hamliyah sartiyah saja.
Contohnya seperti segala sesuatu yang berubah adalah baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Jadi, segala sesuatu yang berubah maka pasti ada penciptanya. Seperti itu Amalia, contoh dari kias iktirani sapi. Apakah sudah paham? Insya Allah paham. Jadi tadi contohnya yang kias apa tadi, yang pertama ada dua, Kias iktirani hamli, terus yang kedua dan kias iktirani syarti. Ya. Contohnya tadi apa? Yang mana tuh? Yang hamli kias. Yang kias iktirani hamli itu seperti pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau yang satunya tadi? Kalau yang contoh kias iktirani syarti itu segala sesuatu yang berubah adalah baru. Nah, tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berubah pasti ada penciptanya. Begitu Amalia. Ya, paham. Syukran Ukti Nafi. Afwan Ukti Amalia. Apakah Amalia sudah siap? Alhamdulillah sudah. Tafadhal Ukti. Iya, baik. Pertanyaan ke-10 untuk Amalia. Istidlal kiasi jika dilihat dari segi qadliyah maka memiliki 3 bagian. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh. Yaitu muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, dan natijah. Nah, muqaddimah sugro ini yaitu suatu yang mengandung had asgar. Contohnya khamar itu memabukkan. Nah, yang kedua tadi apa? Muqaddimah kubro. Nah, muqaddimah kubro ini suatu yang mengandung had akbar. Contohnya setiap yang memabukkan itu haram. Tuh, Nafi. Iya. Nah, yang ketiga natijah. Nah, natijah ini yaitu kesimpulan. Iya. Contohnya, jadi khamar itu haram. Sudah paham Ukti Nafi? Alhamdulillah sudah paham Amalia. Alhamdulillah. Syukron atas jawabannya. Afwan. Baik. Pertanyaannya ke-10. Iya. Nah, jelaskan dan berikan contoh kias murakab. Ya, jadi kias murakab ini dalam ilmu mantik adalah kias yang tersusun dari 2 kias atau dari beberapa kias. Nah, yang masing-masing ini kesimpulan menjadi muqaddimah yang terdapat pada kias berikut. Nah, contohnya ya, contoh yang pertama itu ini adalah emas. Setiap emas adalah logam. Setiap logam akan berkembang karena panas. Jadi ini berkembang karena panas. Tuh. Seperti contoh lain, ini emas. Setiap emas adalah logam. Jadi ini logam. Ini logam. Ya, seperti itu Amalia. Terus apa lagi? Mau contoh lagi? Iya. Contoh lagi, ini logam. Setiap logam berkembang karena panas. Nah, jadi ini berkembang karena panas. Nah, begitu Amalia. Iya, paham. Seperti itu Amalia penjelasannya. Oh ya, syukran atas jawabannya. Hafal Ukti Amalia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dan jawaban sudah selesai. Terima kasih kepada Ustadz Hashim yang telah memberikan tugas video ini.
Alhamdulillah dengan adanya tugas video ini kita menjadi lebih mudah dan lebih paham dengan ilmu mantik insyaallah ya. Dengan adanya video ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan termasuk untuk kita berdua. Alhamdulillah, amin. Barakallahu fiik Ustadz Hashim. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Hashim dan juga Nafi Farah. Wa iyyakum amalia. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.